Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Yuni di Nganjuk, Jawa Timur. Mbak Yuni menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah terjadi. Ini di awal tahun 2000-an. Jadi waktu itu Mbak Yuni masih SMA dan ada sesuatu yang terjadi di keluarganya gitu ya, bapak sama ibunya. Mbak Yuni sendiri tuh punya 2 orang adik, itu cowok semua. Jadi satu-satunya perempuan di situ itu ya Mbak Yuni doang. Adik-adiknya juga udah lumayan cukup gede-gede ya, SMP sama ada yang SD. Dan pada suatu hari memang ada latar belakang ya yang menyebabkan semua ini. Jadi belakangan bapaknya Mbak Yuni itu udah sekitar 6 bulan itu tidak bekerja karena dipecat dari tempatnya bekerja gara-gara sebuah kecelakaan. Jadi bapaknya Mbak Yuni itu pernah mengalami kecelakaan sepeda motor dan karena terjadi patah tulang, akhirnya kan butuh waktu yang lumayan cukup lama untuk penyembuhan ya. Dari situ bapaknya Mbak Yuni itu kan tidak bisa masuk bekerja, tapi ternyata tempatnya bekerja itu berkata lain. Dalam artian ya mohon maaf nggak bisa kami mempekerjakan ya begitu ya. Orang yang libur terlalu lama meskipun dengan alasan seperti itu, alasan sakit, memang beneran sakit habis kecelakaan, tapi ini kebijaksanaan dari perusahaan akhirnya begitu. Ya memang dikasih pesangon, cuman kan ya tetap aja gimana gitu perasaannya, bapak itu dipecat. Udah intinya tuh seperti itu, dari tempatnya bekerja diberhentikan ya. Diberhentikan dengan hormat tentu saja, bukan karena kasus yang bagaimana-bagaimana, tapi karena keterbatasan itu tadi. Nah, udah mulai hari itu bapak itu kan nganggur. Jadi ya boleh dibilang hidup itu dari pesangon doang dan memang nyari pekerjaan waktu itu lumayan cukup susah. Bapak itu juga belum dapat sampai akhirnya ya sekitar 6 bulan bapak itu nganggur, hidup itu ya di rumah. Ibu juga memang nggak bekerja yang ngurusin rumah tangga dan akhirnya sudah makin kesini keuangan pun mulai darurat, mulai menipis. Bahkan ini Mbak Yuni sendiri sekolahnya itu juga selama beberapa bulan itu belum dibayar. Ya sempat ditanyain sama sekolah, tapi Mbak Yuni, iya Bu nanti saya bilang sama orang tua, intinya begitu ya. Tapi Mbak Yuni mau bilang itu ndak berani, soalnya ya begitu. Memang kondisi perekonomian di keluarganya itu lagi bermasalah. Dan pada suatu hari, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyewiji terlebih dahulu. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini, bawang goreng Nyewiji, bawang renyah, bawang premium tanpa campuran apapun, nggak ada tepung, nggak ada yang lain-lain gitu ya. Ini ada 4 kemasan, ada yang besar, sedang, kecil, sama ada yang kemasan pouch. Kemasan pouch ini sama dengan ukuran yang sedang. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Sekaligus satu lagi sambil ini ya, benerin. Ini nih, kipas angin ini. Untuk kawan-kawan yang sudah sempat mampir di channelnya Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Terima kasih, cerita-cerita lama itu diangkat di sana. Dan kita balik lagi ke ceritanya Mbak Yuni tadi. Mbak Yuni, suatu hari bapak sama ibunya itu ngomong sama Mbak Yuni sebagai anak paling gede. Yun, bapak sama ibu mau keluar sebentar, maksudnya begitu kan. Mau keluar sebentar, bilangnya itu seperti itu. Oh, mau kemana Pak, Bu? Ya pokoknya mau keluar. Oh, pulangnya jam berapa? Ya bukan pulang jam berapa, kemungkinan bapak sama ibu nginep sehari 2 hari katanya. Hah? Itu bukan sebentar gitu kan. Ya maksudnya begitulah kata si ibunya. Nggak apa-apa ya, ibu titip rumah di sini, titip adik-adikmu juga, katanya begitu. Akhirnya sudah, Mbak Yuni pun mengiyakan dan nanya mau kemana itu nggak pernah dijawab. Jawabnya cuman ini mau ke tempat temannya bapak. Oh begitu, ya wes. Mbak Yuni pun
ya sudah dititipin gitu ya. Sekaligus adik-adiknya dipanggilin, sini nih, kalian berdua. Ini bapak sama ibu mau pergi dan kalian dititipin sama mbak. Artinya kalian itu harus nurut sama mbak, katanya begitu kan. Diancam begitu, akhirnya adiknya, iya mbak, iya mbak, iya mbak. Bapak sama ibunya akhirnya pergi dari rumah. Waktu pun ya dijalani sama Mbak Yuni tanpa orang tua waktu itu ya. Memang agak sedikit beda. Jadi lebih ribet tentu saja ngurusin, apalagi adik-adiknya gitu ya. Udah mulai bandel-bandel gitu kan. Ngelawan-ngelawan, ngeledek-ngeledekin mulu. Itu rasanya itu gimana gitu. Sampai akhirnya singkat cerita, memang nggak terjadi apapun. Hanya ada kejadian begini. Pada suatu malam, itu entah mungkin sekitar jam 10 atau jam 11. Mbak Yuni sendiri itu lagi tertidur, terus kebangun sebentar, muter badan, merem lagi, mendengar ada bunyi gelas pecah. Prang gitu dari arah dapur. Loh, gelas pecah, siapa yang mecahin ya? Mbak Yuni kan bangun itu langsung marah, maksudnya ini pasti adikku nih. Gitu. Akhirnya ke sana, ke belakang, nah kamar adiknya itu kan di samping kamarnya Mbak Yuni persis. Saat ke situ, pintu dibuka kamarnya, ini dua adiknya tuh lagi pada tidur lah. Pada tidur, berarti tikus kali ya. Nah, cuman kan takutnya itu gelas pecah. Barangkali besok adik-adiknya bangun, langsung ke belakang sana, nggak melihat ada pecahan kaca, pecahan gelas itu nanti kena kaki atau gimana. Akhirnya Mbak Yuni pun inisiatif, ya udah malam-malam itu dibersihkan di situ. Nah, saat lagi membersihkan itu tadi, entah kenapa perasaan doang Mbak Yuni ya. Itu di pojokan atas itu apa ya? Mbak Yuni pun nengok ke sana, itu sepintas, cuman sepintas sebentar doang. Itu ngelihat kayak ada satu muka. Muka itu keluar dari dinding di pojok di situ. Cuman muka begini, slep, begitu Mbak Yuni nengok, itu muka itu tuh hilang. Itu apa ya? Ya udah, nggak terlalu dipikirin, ini diberesin, masukin tong sampah, udah. Singkat cerita itu udah beres, dicek semua, nggak ada yang kemana-mana. Mbak Yuni pun balik lagi ke kamar. Yang ngejatuhin itu apa ya? Tikus. Tapi kok aku tadi nggak ngelihat tikus di sana. Terus, jadi metode yang dipakai oleh Mbak Yuni itu apa? Diam diri di area dapur tersebut. Itu nggak ada bunyi langkah kaki atau apa, atau benda yang kesenggol atau apa. Bunyi-bunyi kecil gitu, itu pun tidak ada sama sekali. Jadi Mbak Yuni yakin ini bukan tikus gitu ya. Tapi kok ya nggak tahu lah, mungkin getaran bumi kali ya gitu. Alah udah seperti itu. Cuman itu tadi, kok di pojokan aku kayak ngelihat ada sebuah muka ya di sana. Itu muka siapa ya lah, udahlah aku mau tidur, aku nggak mau ngurusin itu. Singkat cerita udah hanya itu doang yang dialami oleh Mbak Yuni. Dan akhirnya bapak sama ibunya setelah 2 hari akhirnya mereka pulang. Pulang itu malam hari. Mbak Yuni itu udah tidur sekitar jam 11 malam. Datang cekrek-cekreknya pun nggak mendengar sama sekali. Cuman kedengaran itu setelah ada suara obrolan dari dalam kamar. Mbak Yuni posisinya di dalam kamar. Ini obrolan itu di ruang tengah. Ini suara ibu, ya udah Pak, ngomongnya pun agak bisik-bisik ya, agak lumayan kecil tapi kedengeran sama Mbak Yuni. Ya udah Pak, ini nanti ditaruh di dalam lemari aja, kata si ibu itu begitu. Ditaruh di dalam lemari biar anak-anak juga nggak ngelihat, katanya seperti itu. Hah? Anak-anak nggak ngelihat, emang apaan ya? Dari situ Mbak Yuni pun mulai pasang telinga. Yang intinya obrolan malam itu adalah bapak sama ibu itu udah pulang. Bapak sama ibu capek dan ya ini ada suatu benda, ini disimpan baik-baik, simpannya itu di kamar aja di situ supaya anak-anak nggak ngeliat. Udah bilangnya seperti itu dan akhirnya sudah. Malam itu pun Mbak Yuni keluar setelah obrolan itu udah mulai berkurang. Mbak Yuni keluar, bapak itu lagi ke belakang sepertinya mau mandi atau gimana ya. Nah, ibunya itu masih duduk di ruang tengah di situ lagi ngerapiin itu pakaian-pakaian bekas yang kemarin habis dibawa itu mau dicuci. Itu, Bu, udah pulang? Yuni gitu kan. Udah pulang, Bu. Iya, Ibu udah pulang. Tadi sengaja nggak ngetok soalnya pasti kalian udah pada tidur gitu. Udah sana lanjut tidur lagi. Iya, Bu. Akhirnya Mbak Yuni pun tidur lanjut. Nah, keesokan paginya itu kan kepikiran terus, apa ya, bapak sama ibu itu habis ngapain ya? Dan
Entah kenapa, ada sesuatu yang berubah di sana, di keluarganya Mbak Yuni tadi. Bapak sama ibunya kan belakangan itu terlihat pesimis, terlihat layu lah ya, karena itu masalah ekonomi ya. Ini beda, belakangan itu pagi-pagi Mbak Yuni bangun, bapak sama ibu itu udah duduk di teras di sana sambil ngeteh berdua, sambil ngobrol, sambil ketawa ketiwi. Kok aneh ya? Ada apa ya gitu ya? Mbak Yuni di satu sisi itu ikut seneng juga. Alhamdulillah, maksudnya bapak sama ibu itu sepertinya bergembira dan mungkin beban masalah keuangan sudah berakhir kali ya. Mbak Yuni itu sempat mikir seperti itu. Artinya sekolahku nanti juga bakalan dibayar. Dan akhirnya sudah Mbak Yuni mandi dan sebagainya, sampai akhirnya bapak sama ibunya itu udah siap di ruang tengah di sana. Mereka itu udah masuk. Mbak Yuni udah selesai mau sekolah, adik-adiknya juga sama, udah disiapkan semua sama ibunya. Dan akhirnya apa? Saat mau berangkat sekolah, Mbak Yuni itu ngomong, "Pak, Bu, iya kenapa?" "Anu Pak, aku mau ngomong apa?" kata bapaknya kan. "Masalah biaya sekolah Pak," gitu kan. "Oh iya, belum dibayar ya Yun ya? Maaf ya Bapak itu lupa," kata bapak. Tapi dengan jawaban yang ceria gitu ya. Dan iya Pak. Udah Mbak Yuni tuh nggak ngomong Pak minta lagi gitu tuh, nggak berani gitu, nggak enak. Dan akhirnya udah nggak apa-apa. Besok lah ya kata bapak ya, besok dibayar kata bapak. Beneran Pak? Iya besok dibayar kata si bapak. Oh ya wis lah sudah, besok. Mbak Yuni pun berangkat ke sana dengan hati yang sedikit berbunga-bunga, melihat orang tuanya itu udah nggak layu lagi, udah mulai gembira seperti itu. Dan ada kabar bagus, oh sekolahku itu bayarnya besok. Akhirnya apa, Mbak Yuni hari itu juga ngomong sama wali kelas, "Bu, masalah bayaran sekolah aku udah ngomong sama orang tuaku, dan itu nanti kata bapak bayarannya besok Bu." "Oh iya ndak apa-apa Yun, ndak apa-apa," gitu. Wali kelasnya juga baik. "Iya ndak apa-apa Yun, iya makasih Bu." Udah kan, pulanglah Mbak Yuni. Memang keluarganya itu berbeda, ibu sama bapak itu lebih ceria, lebih gimana ya, hidup itu jadi rasa-rasanya itu lebih berwarna. Mbak Yuni pun mulai berpikir saat malam hari, ada apa ya, semuanya itu berubah setelah bapak sama ibu itu pergi. Kira-kira apa ya gitu, apa yang berubah? Dan ada satu hal yang bikin aku penasaran, itu apa? Ibu itu ngomong, kayak ngomongin satu benda yang ini disimpannya itu di dalam lemari aja supaya siapapun itu ndak melihat. Artinya itu kan ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang berharga mungkin atau apapun, tapi itu apa ya? Sesuatu yang ndak boleh dilihat sama anak-anaknya. Itu mulai penasaran. Dan lagi-lagi Mbak Yuni lagi berada di dalam kamar, lagi kelap-kelip mikirin kayak gitu. Ada satu muka itu nongol lagi begini, itu di pojokan kamarnya. Mbak Yuni sempat kaget. Astagfirullahaladzim, apa ya tadi ya? Dilihatin lagi ke sana gitu kan, nggak keluar lagi. Tapi ya ini kedua kalinya aku kok udah ngalamin hal ini 2 kali ya. Pertama di dapur, yang kedua kok ini 2 kali ada muka ngelongok begitu. Apa ya? Sudahlah aku tidur. Akhirnya Mbak Yuni pun tidur. Takut-takut dipaksakan. Akhirnya tertidur juga, dan bener aja keesokan paginya Mbak Yuni sengaja semuanya itu dilambat-lambatin. "Bapak kira-kira lupa enggak ya? Takutnya bapak lupa nanti enggak bayaran lagi. Nanti aku malu sama wali kelas." Sengaja dilambat-lambatin, berangkatnya pun agak lumayan cukup siang gitu kan. Dan bapak itu ternyata, "Yuni sini," katanya. "Oh iya Pak, ini buat bayaran sekolah kamu." Alhamdulillah gitu ya. "Wah makasih ya Pak ya, makasih." "Iya, ini sekalian dipakai sampai akhir tahun ya." Dilebihin sama bapaknya, itu dibayar semua sampai akhir tahun. "Pak, ini ndak apa-apa Pak kayak gini." "Ndak apa-apa," kata bapak. "Udah sana berangkat sekolah, hati-hati ya." "Iya Pak, makasih Pak, makasih." Mbak Yuni pun berangkat sekolah. Ya dibayarin begitu, dan beneran dibayar sampai akhir tahun. Ya ibu wali kelasnya, "Wah alhamdulillah ya Yun ya, ini udah sampai akhir tahun udah lunas," kata si ibu. "Iya Bu,
iya bapak sama ibu habis dapat rezeki ya, ditanya begitu kan. Iya bu, emang habis ngapain? Ini bu wali kelasnya itu iseng-iseng gitu ya. Wah dapat rezeki dari mana nih? Wah hebat banget gitu kan. Ya aku nggak tahu bu gitu ya, itu urusannya bapak sama ibu. Oh yes, pokoknya makasih lah, makasih banget. Udah yang semangat belajarnya. Dan memang ibu wali kelasnya itu baik. Dia saat nagih ke Mbak Yuni itu pun dengan cara halus, Yuni, ini SPP-nya belum dibayar selama 4 bulan. Kira-kira kapan ya Yun ya? Coba tanya ke bapak sama ibu gitu kan. Ya seperti itulah, ngomongnya itu baik-baik. Dan alhamdulillah semuanya udah kelar masalah sekolah. Mbak Yuni pun makin penasaran. Bapak sama ibu dari awalnya nggak punya uang, kok malah sekolahku itu dibayarin sampai selesai. Adik-adikku juga saat pulang ini dibeliin sepatu baru, dibeliin baju baru, tentu saja seragamnya itu pun diganti. Kok gitu semua? Sementara aku tuh belum minta apapun kecuali itu tadi, kecuali biaya sekolah gitu ya. Dan aku bingung gitu, kenapa ya bapak sama ibu seperti itu? Hari Minggu, jam siang, sekitar jam setengah 12 siang, datang sebuah mobil, bawa sepeda motor bebek waktu itu ya, keluaran terbaru. Itu motor punya siapa? Mbak Yuni tuh nggak mikir itu punya dirinya. Kok berhentinya di sini? Oh pasti mau nanya alamat. Mbak Yuni kan waktu itu di depan ya, ke sana. Mbak, nun sewu, rumahnya Ibu Daryati sama Pak Tono di mana ya? Ini Pak, rumahnya ini Pak. Oh rumahnya ini gitu kan. Iya, ini Mbak motornya. Di situ ngomong, hah, motor? Bapak itu dulu saat untuk menyambung hidup, motornya itu udah dijual. Mbak Yuni sendiri berangkat sekolah itu naik sepeda SMA gitu ya. Memang sekolahnya nggak terlalu jauh, itu naik sepeda. Hah, Bapak beli motor? Bapak duit dari mana motor kayak gini mahal? Baru kan mahal banget. Jadi udah di situ diturunin, bapak sama ibunya keluar, tetangganya pada begini, wah motor baru, mas katanya, J pak gitu kan, hebat katanya, apik itu motormu, keren guys. Pokoknya tetangganya tuh pada begitu, nggak tahu, mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Intinya motor itu sampai di sana, mobil pun pergi. Yuni, ini motor buat sekolah kamu. Pak, ini buat sekolahku pak. Iya, tapi aku kemarin, aduh gimana ya Pak, aku sih seneng Pak, cuman gimana ya Pak, ya aku belum jago naik motor Pak. Ya udah enggak apa-apa kata bapaknya, nanti belajar. Sama ini Pak, aku masih malu kata Mbak Yuni. Loh malu kenapa? Kan motornya bagus, motornya baru. Iya kan kemarin aku baru ngelunasin SPP Pak, 4 bulan terlambat. Masa iya tiba-tiba berangkat pakai motor gitu kan? Nanti Yuni gitu kan. Nah, teman-temanku kan pada tahu aku SPP-nya belum bayar Pak. Langsung berangkat naik motor begini. Nanti dikiranya gimana Pak? Ya wis enggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu ya. Cuma ini nih kuncinya, pegang kata si bapak. Udah akhirnya Mbak Yuni pun wah ndak bisa tidur, dibeliin motor baru, dimasukin ke dalam sana. Ya kayak dimandiin dulu, diritualin, didoain minta selamat gitu ya. Biasanya kan orang Jawa ada yang melakukan seperti itu. Mandiin bersih, masukin ke dalam, ya nggak dipakai-pakai, cuma diliatin aja sama si Mbak Yuni. Adiknya nih yang SMP, Pak, aku belajar motor ya Pak. Nanti katanya, nanti kalau udah SMA tak ajarin. Udah, itu motor cuma di situ doang. Mbak Yuni pun makin penasaran, apa sih ya sebenarnya, apa ini gitu. Kenapa bapak sama ibu itu bisa seperti ini gitu ya. Aku sumpah makin penasaran, tapi aku ndak berani cerita ke siapapun masalah ini. Bahkan ke adikku sendiri aja aku nggak berani, ke teman-temanku apalagi. Udahlah biarin aja. Sampai suatu siang kebetulan Mbak Yuni itu sekolahnya lagi tanggal merah, jadi libur. Nah, bapak sama ibu ini pakai motor barunya keluar ke sana beli lauk gitu ya. Maksudnya tuh sekali-kali kita beli lauk aja, makanan yang lebih enak. Akhirnya mereka berdua keluar, nah Mbak Yuni kan di rumah sendirian. Ini ada adiknya tuh lagi pada main.
Mbak Yuni pun penasaran, masuk ke kamar bapak sama ibunya ke sana. Pintunya nggak dikunci seperti biasa, bahkan dibuka begitu aja pintu kamarnya, langsung menuju ke arah lemari sana. Dak dikduk, takut gitu ya. Dibuka lemarinya, aduh dikunci ternyata. Tapi Mbak Yuni tahu naruh kuncinya itu di mana, di gantungan baju di situ. Dicari di situ ada. Dibukalah lemari tadi. Begitu dibuka, tumpukan baju. Di situ ada sebuah kotak. Kotak yang sepertinya terbuat dari kulit, bukan kayu. Awalnya tuh Mbak Yuni, atau kayu mungkin dilapisin kulit seperti itu ya. Nggak terlalu inget juga. Duh, ada sebuah kotak apa ini ya? Diambil sama Mbak Yuni, digeser, berat banget. Begitu sampai bawah, itu dibuka, cekrek, nggak ada kuncinya, nggak ada apa, cuma dibuka begini. Di dalamnya itu uang semuanya. Uang banyak banget seperti ini. Udahlah, masukin lagi, serap dimasukin lagi, pintu pun ditutup, grep. Dari situ Mbak Yuni pun, apa bapak sama ibu uangnya dari sini ya? Berarti waktu keluar kemarin, bapak sama ibu itu dapat uang, dapat ngambil uang atau gimana, aku nggak ngerti gitu ya. Duh, aku penasaran, aku tuh, pengen tanya gitu ya, tapi ke siapa ya? Akhirnya apa? Aku ngomong sama kakek aja kali ya. Nah, Mbak Yuni kebetulan memang deket sama kakeknya. Dan kakeknya Mbak Yuni belum mendengar masalah ini. Lumayan cukup berjarak dan waktu itu belum ada kunjungan apapun. Setaunya Mbak Yuni ya. Akhirnya hari itu juga setelah makan siang, Mbak Yuni itu, permisi Pak, aku pinjem motornya boleh? Iya, pakai mau kemana? Aku pengen main ke rumah kakek, katanya Bu. Oh iya, kamu udah lama ya nggak? Ya udah sana gitu kan, sana main. Pak, motornya kalau kakek tanya gimana? Ya udah nggak apa-apa, bilang aja beli. Alhamdulillah ada rezeki, kata bapak. Oh gitu Pak, iya Pak. Udah kan, dapat restu, berangkatlah ke rumah kakeknya. Ya kakeknya, loh, Yun, ini motornya sopo gitu kan? Ini motornya sopo, Nduk? Ini motornya bapak, katanya begitu. Oh, beli baru, iya, kata bapak habis dapat rezeki. Oh ya wis, syukurlah si kakeknya. Sini masuk, udah makan belum? Oh, aku udah makan Mbah, katanya. Ya udah sini. Akhirnya Mbak Yuni singkat cerita ya. Di situ cerita, Mbah. Aku itu begini Mbah. Pernah mendengar bapak sama ibu itu ngobrol masalah sepulang itu 2 hari pergi itu Mbah. Terus kayak gitu, kayak naruh sesuatu di dalam lemari dan aku tadi ngecek ke lemari Mbah, isinya itu begini. Kakeknya pun, oh ya wis. Nanti sih Mbah sore kesana, katanya begitu. Mbah, tapi jangan bilang aku cerita seperti itu Mbah. Ya enggak lah, enggak dibilangin seperti itu. Nanti sore sih Mbah kesana. Kalau enggak nanti malam, katanya begitu kan. Akhirnya sudah main di situ sekitar sejam lebih, hampir 2 jam. Mbak Yuni pun akhirnya pulang. Nah begitu udah pulang, bener aja malam harinya tuh kakeknya ke situ. Terus ya ngomong, wah ini beli sepeda motor baru ini nggak selamatan ini, kata si Ibu. Ya belum Pak, nanti Pak rencananya sekalian Pak. Jadi gimana ceritanya gitu ya. Ini kakek sama bapak itu ngobrol sendiri tanpa ibu. Mbak Yuni pun tidak di situ. Tahu-tahu itu diceritakan belakangan gitu ya sama kakeknya. Jadi ternyata begini, waktu itu sebelum bapak sama ibunya cerita langsung, ini kakeknya itu udah cerita duluan. Jadi gini Yun, malam itu si bapak itu cerita begini, Pak. Aku itu kan hidupku emang lagi susah banget ya Pak. Ya wis benar-benar susah nih Pak. Udah nyari kerjaan itu sudah berapa puluh tempat kerja Pak. Cuman nggak tahu mungkin belum rezeki atau gimana ya Pak ya. Dan memang tangan bapaknya Mbak Yuni itu memang cacat. Tangannya tuh mohon maaf ya jadi keplek, nggak bisa diangkat begitu gitu ya. Cuman ya bentuknya udah utuh begini tapi ada kerusakan di situ. Ya buat bekerja memang agak lumayan cukup susah. Itu tangan kirinya, tangan kanannya sih masih normal. Nah kayak gitu berkeluh kesah sama kakeknya. Terus bapak itu tiba-tiba cerita, aku itu mimpi Pak, tiba-tiba Pak. Mimpi apa katanya? Aku mimpi disuruh datang ke suatu tempat, menemui seseorang Pak. Dan ya aku nggak tahu orang itu siapa gitu kan. Terus makin kesini, aku itu makin kenal. Ternyata itu siapa?
itu adalah ibunya temennya si istriku, kata si itu kan. Ibunya temennya istrinya. Iya, ternyata itu. Dan akhirnya sudah tak datengin Pak ke sana. Karena ya petunjuk-petunjuk itu, aku mimpi tuh nggak sekali Pak, beberapa kali. Kamu ke situ, kamu cepetan ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Kayak gitu terus Pak. Berapa kali kamu mimpi? Wah, hampir 10 kali Pak. 10 kali, wah itu kuat kata si kakeknya. Ya sudah, aku ke sana sama istri. Dan ternyata ya pertama cari-cari tahu dulu, oh ternyata udah pindah jauh ke sini. Ya itu Pak, makanya 2 hari kami nggak pulang karena kami ke sana. Nah di situ ternyata anak istriku temannya ini itu udah nggak ada, itu udah meninggal dan ibunya itu ya nggak tahu gitu ya, kayak mimpi ketemu sama anaknya, si anak yang sudah meninggal tersebut itu bilang ini tolong nanti dikasih ke temanku yang ini, dia nanti akan datang. Lah intinya tuh kayak gitu ya, dan akhirnya sudah ketemu, aku dikasih Pak ini loh kotak ini buat kamu, kalau ada kebutuhan nanti bakal ngisi sendiri katanya begitu. Masa iya sih gitu ya? Oh, iya beneran kata si ibu itu ya, beneran kamu bawa aja ke sana terus nanti ngisi sendiri dan sebagainya, wis pokoknya kayak gitu ya, yang nggak masuk akal sama sekali. Bapak sama ibu awalnya juga nggak terlalu percaya dengan hal tersebut sampai akhirnya pulang. Begitu pagi-pagi dibuka kotaknya, itu ada duitnya di sana. Ya itu buat bayar sekolahnya Mbak Yuni. Waktu saat bilang belum besok buat bayar sekolah, itu belum ngebuka. Setelah itu ternyata udah kebuka. Dan ya begitulah. Ada uang di sana, semuanya bisa kepenuhi, semuanya bisa terbeli. Dan hal itu berlangsung sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. Memang bapak sama ibu bukan jadi orang yang kaya raya, enggak. Tapi sesuatu yang sebelumnya diambil, yang boleh dibilang sebelumnya belum rezeki, kini balik jadi rezekinya. Motor yang dijual digantikan jadi yang lebih baru. Sekolah yang belum dibayar itu udah dibayarin. Pakaian-pakaian anak-anak yang rusak yang harusnya waktunya sudah dibeli, ini jadi bisa kebeli pakaian yang baru. Itu seperti itu. Jadi bukannya buat jadi kaya raya, punya rumah, beli tanah atau itu enggak. Itu cuman ya begitu-begitu aja gitu ya. Cuman kayak gitu, dan setelah kurang lebih sekitar 1 tahun, kotak itu pun tiba-tiba hilang. Ya bapak sama ibu sempat stres waktu itu, Pak ini gimana ya Pak ya? Nggak tahu gitu kata si bapak. Dan akhirnya bapak pun nanyain ke sana, oh artinya kalau memang hilang berarti sudah cukup gitu. Dan ya waktunya kalian untuk kembali seperti kehidupan normal gitu ya, katanya begitu. Dan ya wis lah, akhirnya bapak sama ibu pun menjalani kehidupan normal. Bapak pun akhirnya buka toko di sana. Ya dari modal itu buka toko sembako kayak gitu, dibantuin sama ibu. Alhamdulillah berjalan, itu bisa buat mencukupi kebutuhan seluruh rumah tangga gitu ya. Termasuk Mbak Yuni yang akhirnya bisa kuliah juga, adik-adiknya juga ya sampai jenjang tertinggi gitu ya, itu dari toko sembako. Itu aja satu cerita dari Mbak Yuni yang Mbak Yuni juga nggak ngerti gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nggak masuk akal pokoknya. Nggak tahulah ini benar atau nggak kata Mbak Yuni. Tapi setidaknya itulah yang memang dialaminya. Setidaknya dari sudut pandangnya Mbak Yuni menerjemahkan atau mengartikan kejadian-kejadian tersebut. Ini kurang lebih seperti yang diceritakan ke kawan-kawan semua. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Yuni di Nganjuk sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.